yang didefinisikan utang luar negeri itu adalah krediturnya luar negeri, bahwa bisa saja denominasi, jadi utangnya dinyatakan dalam mata uang, tidak harus mata uang valuta asing, bisa rupiah. Dan ini berulang kali terjadi konflik ya, termasuk pada waktu kampanye kemarin kandidat juga ada yang tidak jelas yang dimaksud ini apa yang utang pemerintah. Ini penting juga, kenapa ini jadi alasan juga banyak pihak yang kita nih nggak seperti 98. Jadi yang menyebabkan krisis atau memperparah krisis pada waktu itu adalah utang luar negeri swasta. Nah sekarang kan bisa dikatakan utang luar negeri swasta tampak secara agregat lebih aman. Bandingkan dengan yang lebih baik, kita ya lebih buruk. Kalau kita bandingkan dengan yang lebih buruk, kita lebih baik. Data Bank Dunia itu 25% kita. Tetapi rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk kita di dalamnya itu adalah 13, jadi kita lebih tinggi. Karena itu utang ke Singapura itu 52,51 miliar dolar. Terbesar ya asal duit kita berutang. Tetapi Singapura tidak pakai mata uangnya. Ya tadi karena mungkin pihak-pihak di sana kan perusahaan. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini terkait dengan data terkini dari utang luar negeri Indonesia yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia. Sebagaimana biasanya Bank Indonesia setiap bulan merilis ya, mempublikasikan data utang luar negeri, biasanya di minggu kedua, itu tentang kondisi utang luar negeri 1,5 bulan sebelumnya. Jadi ketika di bulan Juli diumumkan di pertengahan, itu yang disajikan adalah kondisi akhir Mei 2026. Nah ada siaran persnya, kira-kira menyampaikan 4-5 paragraf. Ini ada gambarnya dan paragraf pertamanya, judulnya utang luar negeri Indonesia Mei 2026 tetap terjaga. Hampir selalu begitu ya, kalau turun dinyatakan utang luar Indonesia bulan apa begitu turun. Tapi kalau tetap terjaga itu biasanya naik ya, tapi kalimat persuasifnya seperti itu. Pemirsa yang mungkin ingin lebih mengetahui itu ada dokumen lampiran ya, yang covernya di sebelahnya itu kurang lebih sekitar berapa, ada kadang 30-40 halaman ya. Nah media biasanya umumnya hanya mengutip dari siaran pers ya, tidak banyak kesempatan jurnalis untuk mendalami. Sebetulnya bagus kalau bisa mendalami. Nah pemirsa saya ini saya harapkan tidak harus tiap bulan ya, kalau memang bukan pekerjaannya kan, tapi sekali-sekali melihat dokumennya. Apalagi kalau selain angka-angka, kita juga memahami kondisi pada bulan atau tahun tersebut, apa saja peristiwa-peristiwa ekonomi yang penting di Indonesia atau juga di luar negeri, karena itu pengaruhnya ada pada arus utang luar negeri ini ya. Nah kalau kita lihat data terkininya yang akhir Mei 2026 yang baru diumumkan, itu nilai utang luar negeri kita 444,40 miliar dolar. Ini grafik satuannya juta dolar ya, sehingga di situ 444.400 juta dolar ya. Nah, saya gambar nominal dari tahun 97 ya, cuma memang ada tahun yang mungkin itu kelewatan. Ini kalau kita lihat dari 97 sampai dengan 2005 ya naik turun sedikit, tapi trennya adalah datar ya. Tren itu kan tidak melihat kadang turun naiknya, asal turun naiknya tidak terlalu besar, itu bisa disebut trennya segitu. Nih saya garis hitam. Nah di tahun 2007 sampai dengan tahun 2015-16 itu trennya naik ya, cukup pesat, itu tajam naiknya. Kemudian masih naik lagi mungkin dengan kecepatan yang sedikit menurun pada 2000 sampai dengan tahun 2020 ya. Sempat menurun di tahun 21 dan 22, itu ada gambar biru. Nah kemudian pelan-pelan naik kembali sampai sekarang, meskipun tidak setajam kenaikan di masa lalu ya. Yang jelas tahun 2026 ini per Mei, nah dibandingkan dengan Mei tahun sebelumnya 2025 itu kenaikannya 2,08%. Jadi year on year, posisi utang akhir Mei 2026 itu naik 2,08% dibandingkan setahun sebelumnya. Prinsipnya ada 3 kelompok ya, bisa juga disebut 3 institusi yang
melakukan utang, kan dari utang luar negeri artinya utang kepada pihak luar negeri, kepada non-residen, kepada asing. Nah, pihak di sini debitur yang mengutang di sini itu dikelompokkan. Pertama pemerintah ya, kemudian yang kedua Bank Indonesia. Tadi di data yang panjang tadi itu ada tahun-tahun yang Bank Indonesia dengan pemerintah jadi satu sebelum reformasi ya, sebelum Bank Indonesia menjadi entitas sendiri. Nah, ada pemerintah, ada Bank Indonesia, lalu ada swasta. Tapi kita perlu tahu swasta ini termasuk BUMN. Jadi BUMN itu di data statistik utang luar negeri bukan utang pemerintah tapi utang swasta. Kurang lebih sekitar 1/5 ya, lebih bahkan 1/5 lebih sedikit, 22% itu adalah utang BUMN di utang swasta ini. Malah sempat 25% dahulu, tapi sekarang pelan-pelan porsinya menurun. Secara nominal ini per Mei 2026 total yang 444,40 miliar tadi berupa utang pemerintah. Jadi pemerintah yang berutang kepada pihak luar negeri itu 217,33 miliar. Separuh kurang sedikit ya, 48,90%. Bank Indonesia lumayan banyak ya, 31,15 miliar, 7,01%. Swasta 195,93 miliar atau 44,09%. Punya gambaran ya, inilah komposisi utang Indonesia, utang luar negeri dari Indonesia ya, pihak-pihak yang berutangnya. Tapi kita juga perlu tahu ya, misalnya utang pemerintah ataupun utang Bank Indonesia itu yang didefinisikan utang luar negeri itu adalah krediturnya luar negeri, bahwa bisa saja denominasi, jadi utangnya dinyatakan dalam mata uang, tidak harus mata uang valuta asing, bisa rupiah. Misal pemerintah menerbitkan surat berharga negara rupiah, dibeli oleh pihak asing, itu masuknya kalau dalam catatan sini masuk utang luar negeri pemerintah ya. Nah, Bank Indonesia menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, surat utangnya Bank Indonesia, SBN-nya Bank Indonesia, itu jika dibeli oleh pihak asing atau dimiliki oleh pihak asing, dia masuknya utang luar negeri ya. Memang sebagian besar utang pemerintah itu adalah dalam denominasi valuta asing ya. Rupiahnya hanya sekitar 18 atau 19%. Utang luar negeri total yang paling bawah itu naiknya 2,08%. Yang bagian-bagiannya seperti apa? Nah, di sini saya sajikan ada kolom institusinya, pemerintah dan Bank Sentral, terdiri dari pemerintah dan Bank Indonesia ya, Bank Sentral. Lalu ada swasta, tapi di sini ada rinciannya. Swasta itu terdiri dari swasta yang lembaga keuangan dan yang bukan lembaga keuangan. Yang lembaga keuangannya pun ada bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Saya ingatkan lagi, swasta ini termasuk BUMN ya. Nah, di sini ada rincian posisinya di bulan Mei 2025 dan posisinya di Mei 2026, sehingga ada perubahan ya, bertambah atau berkurang berapa persen selama setahun year on year. Nah, yang di atas itu adalah saya nyatakan dengan kalimat ya. Jadi utang Indonesia tadi 2,08%, khusus pemerintah itu naiknya 3,67%, Bank Indonesia naiknya 5,44%. Nah, swasta itu justru turun 0,12%. Rinciannya ini ya. Ini penting juga kita garis bawahi. Khusus keseluruhan 2,8%, di rinciannya pemerintah naiknya 3,67%, Bank Indonesia justru mengalami kenaikan paling pesat ya, 5,44%. Sedangkan swasta tetap turun 0,12. Nah, sub-sub dari swastanya di sini kelihatan bahwa lembaga keuangan bukan bank yang mengutangnya menaik pesat. Sekedar gambaran, lembaga keuangan bukan bank ini bisa pelaku di pasar modal, pelaku di pasar modal yang mungkin membutuhkan likuiditas, dia ngutang dari luar negeri untuk trading, itu dia termasuk utang luar negeri swasta dari lembaga keuangan bukan bank. Dia lembaga keuangan tetap. Nah, sedangkan bukan lembaga keuangan itu ya perusahaan swasta, misalnya menerbitkan obligasi atau mengutang secara langsung. Nah, untuk BUMN ada yang langsung, ada yang obligasi kan. Kita sudah dapat informasi dari berita beberapa BUMN itu memiliki utang luar negeri. Ya, seperti PLN itu punya obligasi dan obligasinya dibeli atau dipegang oleh pihak asing. Apalagi BUMN karya. Slide awal tadi kan hanya nominalnya saja. Nah, yang nominalnya saya rubah menjadi grafik batang, jadi sama angkanya dengan tadi. Tahunnya hanya saya mulai dari 2004, yang tadi kan dari 97. Jadi yang biru itu, batang biru itu menunjukkan nominal utang pada akhir tahun bersangkutan dengan satuan juta dolar ya di sebelah kiri.
Tetapi khusus 2026 baru sampai 31 Mei ya. 31 Mei bukan dibandingkan dengan akhir 2025 ya, tapi dibandingkan dengan Mei 2025 karena year on year, supaya garis orange yang menunjukkan pertumbuhan tahunan itu sebanding ya. Kalau kita lihat tumbuh 2,08% ini bisa dikatakan termasuk pertumbuhan yang wajar ya, bahkan sedikit di bawah rata-ratanya. Hanya saja kalau kita perhatikan kan sempat terjadi pengurangan utang luar negeri di tahun 21 dan di tahun 22. Batang birunya itu turun sehingga persentasi pertumbuhannya juga turun. Nah, di 3 tahun terakhir 23, 24, 25 dan sekarang baru sampai Mei, yaitu pertumbuhannya 3,03, 4,52, 2,00 tahun kemarin, ini 2,08. Artinya pertumbuhan utang luar negeri tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tapi juga sejauh ini belum menurun ya. Tingkat pertumbuhannya memang relatif rendah. Di masa-masa lalu cukup tinggi ya, pernah sampai 17% dalam setahun. Di masa-masa Pak Jokowi kita ketika infrastruktur, di masa-masa SBY ketika mungkin perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pada waktu itu kita booming batu bara, booming gas, melakukan utang luar negeri ya, baik itu obligasi atau pinjaman langsung. Jadi kondisinya seperti ini. Dengan kata lain, sebetulnya secara angka agregat ya utang luar negeri kita ya tidak terlalu berbahaya kelihatannya, nambahnya sedikit saja gitu ya. Kalau kita rinci dari kelompoknya tadi 3 kelompok, pemerintah, Bank Indonesia, lalu swasta, bagaimana? Nah, pemerintah itu mengalami pertumbuhan 3,67%. Utangnya 217,33 miliar. Memang ini trennya naik ya, dari 23 sampai 26 ini terus naik gambar biru, sempat turun 21 dengan 22. Tahun-tahun sebelumnya juga trennya naik meskipun pernah mengalami penurunan ya di 2013. Nah, saya tidak kasih angka-angkanya, melihat begini juga 3,67 ini juga adalah pertumbuhan yang relatif sesuai rata-rata terakhir ya. Rata-rata beberapa tahun ini, kecuali di tahun yang lama. Kenaikan utang pemerintah ya tidak menurun, tapi juga tidak meningkat melebihi biasanya. Itu kondisi kenaikan utang luar negeri pemerintah. Dan kita perlu tahu ya, utang luar negeri pemerintah ini bisa berupa pinjaman langsung kepada para pihak. Jadi misalnya proyek-proyek ya seperti kereta cepat ataupun proyek-proyek lainnya yang memang kita ada dengan lembaga multilateral, ada dengan negara, bilateral dengan satu negara untuk pengerjaan atau untuk proyek-proyek tertentu. Itu ada kalau di data pemerintah, utang pemerintah namanya pinjaman ya. Kalau di sini utang luar negeri tidak membedakan pinjaman atau SBN. Nah, tadi saya sudah katakan pemerintah buat SBN, ada SBN rupiah. Nah, kalau SBN rupiah itu dibeli pihak asing, itu masuk ke sini datanya. Nah, kalau SBN denominasi palas, valuta asing, mau dolar, euro, yuan dan sebagainya, kalau dia, biarpun dia palas, tapi dia dimiliki oleh domestik, dibeli oleh pihak dalam negeri, itu sebetulnya masuknya tidak masuk sini, tapi kecil porsinya. Sebagian besar global bond yang memang dibeli asing, sehingga masuk sini. Nah, ini seringkali bahkan jurnalis saja kadang masih tidak presisi ya, terutama jurnalis mungkin yang baru pindah ke desk ekonomi. Jadi beda sekali ya. Jadi utang luar negeri itu external debt itu terdiri dari utang pemerintah, Bank Indonesia dan swasta. Sedangkan government debt dan lebih tepatnya itu central government debt. Nah, karena itu juga harus hati-hati karena misalnya pernah lembaga rating internasional memberikan warning bahwa hati-hati dengan DSR bunga ya, maksudnya bunga dibandingkan pendapatan. Lihat dulu kalau dia menyebut general government itu masuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah mungkin bunganya nggak gede, tapi kan pendapatannya diikutkan sebagai bilangan penyebut. Nah, karena itu kalau tidak disebut-sebut government, pemerintah itu maksudnya central government ya. Nah, di sini juga lebih sifatnya central government ya. Nah, pemerintah pusat. Nah, selain pinjaman yang tadi project, pemerintah kalau punya SBN rupiah dibeli asing ya masuk asing. Kalau global bond ya tergantung yang beli, yang pegang asing atau domestik. Tapi sejauh info yang kita peroleh, yang kita analisis di kanal ini berkali-kali, itu kalau khusus global bond ya lebih dari 95%-nya memang milik asing.
Tapi kalau rupiah asingnya hanya di kisaran 13% ya, kurang bahkan sekarang. Dulu sempat 30%. Jadi yang masuk ke data ini yang 12,5% itu. Nah, lalu ada utang luar negeri Bank Indonesia. Sebetulnya dahulu kecil ya utang luar negeri Bank Indonesia itu, lebih untuk keperluan operasi moneter karena dia memerlukan kerjasama dengan berbagai bank sentral lain juga untuk cadangan-cadangan tertentu. Dilihat di data-data yang lampau tuh, 24 sampai dengan 2020 ya seperti itulah. Pernah gede di 2010, ya biasanya tadi terkait dengan utang luar negeri yang naik, ini kan kaitannya juga utang luar negeri Bank Indonesia, tadi kecukupan devisa kan dia kadang perlu pegang atau berutang ya. Tapi belakangan Bank Indonesia ini melesat nih gambar merah-merah itu utang luar negerinya. Karena itu saya tidak bisa kasih presentasi, kalau dikasih presentasi gambarnya susah ini ya, jadi saya gambar aja nominalnya. Nah, pertama kenaikan pesat adalah di tahun 2021, saya kasih garis merah itu. Pada waktu itu, bulan Agustus tepatnya, IMF bagi-bagi cadep ya, tapi mata uangnya SDR, SDR-nya itu mata uangnya IMF. Itu juga sama dengan mata uang valuta asing lain ya, ada kursnya tiap hari. Nah, ini dinyatakan dalam dolar ya, jadi ada perhitungannya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa meskipun ini utang luar negeri bertambah kurang lebih 6,3 miliar di tahun 2021 itu, sebenarnya utang itu belum dipakai oleh Bank Indonesia. Jadi dinyatakan sebagai cadangan devisa, tapi juga dinyatakan sebagai utang, jadi belum dipakai. Tapi kan kalau cuma datanya tentang utang ya naik. Kenaikan yang paling signifikan adalah sejak tahun 2024 dan 2025. Mulai bulan September tahun 2023 itu Bank Indonesia mengeluarkan surat utang. Sebenarnya ada beberapa jenis ya, ada sekuritas rupiah, ada sekuritas falas. Tapi Bank Indonesia lebih banyak mengeluarkan sekuritas rupiah. Si SRBI ini memang sejak awal itu adalah SBN, ya SBN-nya BI lah gitu, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Maksud BI agar dibeli asing. Kalau dibeli asing, berarti kan ada keuntungan valuta asing masuk, cadangan devisa menguat gitu. Nggak apa-apa BI punya utang, tapi kan di sisi asetnya dia kan cadangan devisanya nambah. Hanya saja dalam prakteknya, ya SRBI lebih banyak tetap dibeli oleh domestik, oleh bank ya, oleh lembaga keuangan dan bank-bank terutama. Individu nggak bisa beli SRBI. Belakangan memang di 1 bulan terakhir ini asing agak minat, ya karena SRBI ini kan dikasih bunga. Nah, bunga yang belakangan ini agak tinggi, jadi asing masuk ke sini. SBN rupiah dia tidak masuk, tapi bukan tidak masuk ya, tidak nambah. Nah, di SRBI dia nambah, ya kurang lebih begitu. Mengapa? Ya SRBI kasih bunga sempat 6,6, 6,7. SRBI ini jangka pendek semua ya, kalau SBN kan jangka panjang. SRBI ini 3 bulan, 6 bulan, dan setahun ya, ada 9 bulan tapi ganti-ganti. Jadi rata-rata yang dibeli yang di bawah setahun ya. Nah, itu melesat ya, terutama di bulan Mei sebenarnya, April Mei ini gambarnya nggak bulanan ya. Nah, sehingga total utang BI itu sekarang 31,15 miliar dolar, ini tertinggi sepanjang sejarah ya. Tapi memang kita harus ngakui beda dengan utang pemerintah. Dia kan lebih untuk memanage neracanya agar bisa melakukan keleluasaan dalam operasi moneter. Jadi ketika dikasih oleh IMF dia sebenarnya kan tidak dipakai, jadi untuk memperkuat cadep saja. Dan itu wajib karena anggota IMF. Lalu ketika SRBI dia ngutang, tapi dia juga ngutangi. Nah, SRBI ini banyak digunakan antara lain untuk hasil dari SRBI untuk beli SBN. Jadi kan berutang dan ngutangi. Begitu juga BI juga melakukan operasi moneter terhadap perbankan juga. Faktor SRBI ini dipakai. Tapi apapun kalau dinyatakan sebagai utang, ya utang Bank Indonesia itu meningkat. Nah, bagaimana dengan utang swasta? Nah, utang swasta ini yang selama 4 tahun terakhir, 5 tahun bahkan dari 2022, itu trennya turun tuh hijau. Meskipun pelan turunnya. Sementara di tahun-tahun yang lampau pernah naik, pernah juga stuck. Jadi ini fenomena menarik ya. Nah, kalau sederhananya salah satu penyebabnya memang BUMN ya yang mengurangi utangnya. Jadi mengurangi itu tidak harus mengurangi dalam arti dibayari. Ini enggak, maksudnya ya memang ketika udah jatuh tempo, si BUMN bersangkutan tidak berutang baru ya, otomatis kan berkurang dia. Jadi ini akibat utang-utang
yang 5 tahun, 10 tahun di tahun-tahun sebelumnya itu mulai lunas, dan kalau dia berupa cicilan sudah mulai dicicil. Memang positif kalau dilihat begini. Begitu juga swasta ya, karena swasta tahu risikonya utang luar negeri itu kan double ya. Selain bunganya juga adalah kalau dia hasilnya adalah rupiah, sementara dia berutang falas, kan dia ada risiko. Kalaupun dia menghedging, dia bayar premi kan, ongkosnya lumayan, tidak hanya bunga tapi ongkos risikonya itu. Nah, maka faktanya utang luar negeri swasta ini relatif menurun. Ini penting juga, kenapa ini jadi alasan juga banyak pihak yang kita nih nggak seperti 98. Dulu 90-an sampai 97, itu yang utang yang besar itu utang swasta dan kepada pihak luar negeri gitu ya. Sementara pemerintah landai aja waktu itu utangnya, baik ke luar negeri maupun domestik. Jadi yang menyebabkan krisis atau memperparah krisis pada waktu itu adalah utang luar negeri swasta. Nah sekarang kan bisa dikatakan utang luar negeri swasta tampak secara agregat lebih aman. Tapi kadang masalah itu kan tidak di agregatnya, di detailnya. Kalau ada yang gagal bayar 2-3 nilainya 2-3 miliar ya pengaruh juga terhadap kondisi ekonomi. Laporan tiap bulan tadi yang di dokumennya ya ada rasio ULN atas PDB. Hanya saja di bulan Mei ini datanya masih sama dengan bulan lalu karena datanya masih sampai Maret, karena PDB-nya diumumkan kan tiap 3 bulan sehingga angka untuk mensetahunkannya itu lebih presisi dianggap. Dan memang tiap 3 bulan baru dirubah oleh Bank Indonesia. Nah rasionya 29,55% ya utang luar negeri dibandingkan PDB. Sekali lagi bedakan dengan utang pemerintah ke PDB. Utang pemerintah ke PDB sudah 40,75 ya. Ini kan baru 29,55. Beda ya. Dan ini berulang kali terjadi konfus ya, termasuk pada waktu kampanye kemarin kandidat juga ada yang tidak jelas yang dimaksud ini apa yang utang pemerintah. Nah ini positif sih, maksudnya positif, kelihatannya tidak memberikan indikasi buruk ya. Kemudian ada juga data tentang rasio utang luar negeri atas ekspor ya. Ini kalau di utang pemerintah bisa dikatakan posisi utang pemerintah terhadap pendapatan kan. Kalau sama PDB sama ya. Utang pemerintah atas pendapatan itu kan lebih dari 300% ya, 340-an. Nah ini kalau di utang luar negeri cukup bagus, hanya 122,89. Sekali lagi baru sampai Maret. Dan sama tadi, beberapa tahun terakhir angkanya relatif stabil dan stabil di cukup rendah ya, dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Cuma kalau kita lihat juga dulu pernah lebih rendah ya, dulu cuma 114. Tapi tetap ini bagaimanapun bagus. Informasi lain di dokumen SULNI tadi ya, statistik utang luar negeri Indonesia, itu adalah terkait dengan rata-rata utang jangka pendek menurut waktu sisa. Itu juga datanya 3 bulanan, masih sampai Maret juga. Khusus untuk utang yang jatuh tempo setahun ya, dari bulan Maret berarti sampai Maret 2031, Maret 26 sampai 31 Maret 2027, waktunya kurang dari setahun. Jadi baik itu dulu utang jangka panjang tapi waktu pelunasannya adalah di setahun ini berapa, atau memang utang yang berjangka waktu kurang dari setahun. Nah ini sedikit memburuk ya. Nah total utang jangka pendek yang harus dilunasi setahun ini itu dibandingkan cadangan devisa, nah kan bisa dibayangkan karena bayar utangnya kan pakai cadangan devisa, itu 55,82. Itu termasuk yang tertinggi ya selama belasan tahun terakhir. Warning kalau di sini. Jadi ini bisa karena memang cadangan devisanya yang relatif turun ataupun stuck ya. Itu sebabnya. Kalau atas total utang ya jangka pendeknya relatif stabil. Naik sedikit tapi angkanya 19,08. Nah memang harus diakui 3 tahun terakhir ini 24, 25 dan sampai Maret 26 ini lebih tinggi dari biasanya beberapa tahun terakhir, tapi kan lebih tingginya tipis dibandingkan dengan kaitannya dengan cadangan devisa. Karena yang biru ini ya memang kita udah lihat tadi utang luar negeri tumbuh tapi kan tidak melesat tumbuhnya, sementara cadangan devisanya naik pelan, bahkan di tahun 2020 cenderung turun, maka rasionya utang jangka pendek menjadi lebih tinggi. Ada lagi yang disebut dengan debt service ratio. Hanya saja Bank Indonesia ini memiliki definisi 2 ya, dan definisinya ini tidak diberikan contoh angkanya, pengertiannya saja.
Jadi kita ya percaya dengan data Bank Indonesia dengan definisi dia, yang penting kita lihat trennya. Ada pengertian tier 1, ada pengertian tier 2. Prinsipnya debt service ratio itu adalah beban utang. Kalau di utang pemerintah kan total beban utang, pendapatan dan cicilan dibandingkan pendapatan, itu DSR beban utang. Ada juga DSR yang khusus bunga kan, bunga dibagi dengan pendapatan. Nah ini mirip itu, tapi kaitannya adalah dengan ekspor ya. Dengan ekspor, karena pendapatannya neraca negara itu kan bukan pemerintah ya, negara itu adalah ekspor. Tapi ekspor kan ada ekspor barang dan jasa, namanya current account ya, transaksi berjalan. Biasanya yang dipakai itu. Kemudian ada juga beberapa kewajiban di neraca, bayar-bayar keuntungan, bayar-bayar bunga dan seterusnya itu berbagai definisi. Nah, itu lalu dipisah oleh Bank Indonesia tier 1 dan tier 2. Kita lihat trennya saja. Dari sisi ini pun kondisi Maret 2020 cukup baik ya, cenderung lebih rendah dari sebelumnya. Yang tier 1, nah tier 1 ini tadi karena memang kaitannya dengan soal jangka pendek juga, ini memang relatif meningkat sedikit, tapi tetap bagus. Jadi beban utang luar negeri, saya ingin katakan, relatif terlihat aman ya, termasuk yang relatif rendah, sekedar perbandingan dengan utang pemerintah misalnya. Nah, hanya saja kita kan terbiasa juga membandingkan dengan negara lain, tapi saya tidak mau dengan negara, dengan rata-ratanya. Kan lebih fair, karena perbandingan itu kadang bandingkan dengan yang lebih baik, kita ya lebih buruk. Kalau kita bandingkan dengan yang lebih buruk, kita lebih baik. Saya pakai angka rata-rata, low and middle income, berarti kan keseluruhan negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia di dalamnya. Debt service to export, nah ini definisinya lebih jelas. Jadi beban utang dibandingkan dengan ekspor, tapi ekspornya ini barang dan jasa ya, bukan barang saja. Nah Indonesia menurut data World Bank, datanya sayangnya baru sampai 2024. Data Bank Dunia itu 25% kita. Jadi tadi antara tier 1, tier 2 tadi kan, nggak persis cara ngitungnya. Tetapi rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk kita di dalamnya, itu adalah 13, jadi kita lebih tinggi. Nah saya gambarkan dari 2004 dengan bersumber data Bank Dunia tadi, itu yang biru Indonesia, memang trennya turun kan, memang naik 24, kita tidak tahu 25 ini, ada potensi mungkin 25 juga sedikit turun. Tapi lihat yang orange, yang rata-rata negara-negara berpendapatan rendah dan menengah itu juga turun, dan kita selalu lebih tinggi, berarti kita kan termasuk yang kurang baik dari sisi ini, meskipun saya tadi disclaimer juga di depan tadi, yang nggak buruk-buruk amat lah. Nah, informasi lain yang juga kita bisa olah dari data Sulni, itu kan ada rincian utang kepada negara mana. Jadi maksudnya duitnya itu berasal dari negara mana, bukan harus kepada negara yang bersangkutan. External debt ini, utang luar negeri ini ya posisi hukumnya gitu ya. Nah, lalu kan juga ada data tentang mata uangnya, denominasinya. Ini menarik ya, ini sekedar ilustrasi saja olahan saya. Itu misalnya Amerika, sebetulnya kita utang ke Amerika itu hanya 27,99 ya, 28 miliar dolar. Tetapi utang dalam bentuk dolar, denominasi dolar itu mencapai 272, hampir 10 kali lipatnya. Artinya negara lain pakai dolar sebagai urusan utang piutang dengan Indonesia. Jepang, utang dari Jepang itu 21,29, sementara pakaiannya hanya 18, selisih kurang lebih 3 miliar dolar. Cina pun demikian, utang ke Cina menurut catatan terkininya itu sudah mencapai 25,52 miliar dolar. Tapi yang pakai yuan masih 17,59, masih selisih kurang lebih 8 miliar dolar. Nggak tahu ke depan dengan berbagai perbincangan sekarang ini mungkin nanti semuanya yuan ya. Nah Singapura ini yang paling unik. Ya pengertiannya bisa Singapura beli SBN. Bisa SBN pemerintah, berarti bisa Singapura, pihak di Singapura ya, maksudnya bukan negara Singapurnya, bisa beli SRBI, beli artinya dia pegang, bisa dia pegang obligasi swasta Indonesia. Nah sehingga gede, karena Singapura ini adalah pusat finansial ya, yang itu yang mau disaingi kita ini rencananya untuk buat pusat finansial itu. Karena itu utang ke Singapura ini 52,51 miliar dolar, terbesar ya, asal duit kita berutang. Bahwa berutangnya itu karena yang kuat di Singapura ini adalah instrumen keuangannya. Tetapi Singapura tidak pakai mata uangnya. Ya tadi karena mungkin pihak-pihak di sana kan perusahaan.
pakai mata uang Singapurnya kurang dari $1,5 miliar. Kalau saya mau bercanda, mata uang Singapura ini paling banyak untuk, mohon maaf ya, untuk keperluan-keperluan ilegal, korupsi dan sebagainya kan, karena itu yang malah banyak di Indonesia. Tapi kalau secara catatan resmi ini enggak. Tuh. Nah, maka saya tutup uraian ini. Secara umum kondisi utang luar negeri Indonesia tidak mengindikasikan soalannya yang buruk sejauh data-data tadi atau ancaman gagal bayar. Beda ya ketika saya melakukan assessment terhadap utang pemerintah, saya betul-betul memperingatkan bahwa beberapa hal sangat rawan. Kalau utang luar negeri sejauh angka-angka tadi enggak. Nah, tidak buruk lah, sebagian malah membaik. Tetapi kita tetap harus mencermati tadi ULN pemerintah dan Bank Indonesia meningkat lebih cepat dari biasanya. Nah, dan perlu juga kita ingat sebagian besar denominasi utang luar negeri adalah dolar. Jadi falas rupiah hanya ini penting ya. Jadi banyak kita berutang kepada pihak dalam negeri, nanti dulu kalau utang luar negeri kita ya tetap banyak ya. Dan itu valuta asing, dan falas itu diantara yang paling besar adalah dolar. Nah, maka risiko membesar jika ada external shock. External shock itu seperti oil shock itu loh, dan mungkin geopolitik ataupun nanti tarif perang ini rame lagi, dan juga berbagai hal lah terkait dengan fluktuasi dunia. Nah, dan jangan lupa sekalipun kita tadi saya katakan masih cukup baik, tapi kita masih lebih buruk dibandingkan rata-rata negara berpendapatan bawah dan menengah, lebih khusus dengan negara berpendapatan menengah. Negara berpendapatan bawah itu punya keuntungan ya. Kita nggak termasuk lagi. Dia kadang dapat bantuan-bantuan yang tanda petik utang-utang yang berbunga sangat rendah, bersyarat sangat mudah. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat buat pemirsa.